Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang saya kasihi dalam nama Yesus. Kiranya kita boleh bangun di pagi hari ini dalam keadaan sehat dan dalam keadaan sukacita. Tidak salah saya menyapa kita juga di pagi hari ini, selamat Paskah. Kiranya melalui peringatan Paskah yang telah kita lewati Minggu Paskah pertama dan kita jalani Minggu Paskah kedua ini boleh membawa sukacita kita, menambah sukacita kita dan tetap bertumbuh di dalam Tuhan. Saudara-saudara, seperti biasa saya akan berbagi firman Tuhan kepada kita. Mari beri waktu kita untuk boleh dipimpin Tuhan, mendengarkan pesan dan suara Tuhan di pagi hari ini di dalam Lukas 24 ayat 47 dan 48. Firman Tuhan berbunyi, dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Amin, saudara-saudara yang terkasih. Seperti yang saya bilang dari awal tadi, kita orang Kristen baru saja merayakan peringatan Paskah. Bersamaan juga kita memperingati kebangkitan Tuhan Yesus Kristus, saudara-saudara yang terkasih, di hari Paskah ini. Tentu kita sebagai orang Kristen, anak-anak Tuhan yang telah percaya dengan keselamatan yang kita terima dari Tuhan kita Yesus Kristus, kita bersyukur kita masih bisa merayakan ini, saudara-saudara yang terkasih. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, orang Kristen tidak hanya sekedar merayakan peringatan ini setiap setahun. Sekali setahun kita rayakan, tahun depan lagi kita rayakan. Ini bukan sebuah perayaan atau rutinitas tradisi gereja yang setiap tahun kita laksanakan. Tetapi ternyata di sana ada kewajiban kita, saudara-saudara. Ada hal yang harus kita lakukan. Di mana di dalam kebangkitan Yesus ini juga, dalam Paskah yang telah kita rayakan dan telah kita lalui dan yang kita lalui ini, saudara-saudara, ini juga mengutus kita maksud saya. Kebangkitannya itu mengutus kita. Di mana kita diutus? Tentu kepada semua orang, sebagaimana yang Yesus pesankan kepada murid-muridnya. Yesus berkata bahwa engkau harus menyampaikan itu di Yerusalem. Artinya di kota di mana kamu sedang tinggal. Nah, demikian juga kita, saudara-saudara, dalam kehidupan kekristenan kita, menyampaikan firman Tuhan, menyampaikan Injil, mengabarkan kebenaran Tuhan, mengingatkan orang untuk tetap dekat kepada Tuhan. Kita mulai dari mana? Di tempat tinggal kita. Nah, saudara-saudara yang terkasih, kebangkitan yang mengutus itu apa yang kita sampaikan di sana? Apa yang ketika kita sampaikan kepada orang-orang kita temui, saudara-saudara? Yesus berkata kepada para muridnya ketika Yesus bangkit dan sedang berjumpa dengan murid-muridnya, berkata, beritakanlah tentang pertobatan dan pengampunan dosa. Dua kata kerja, dan ini yang harus disampaikan menjadi sesuatu yang penting. Orang yang kenal Yesus Kristus, orang yang percaya tentang kematian dan kebangkitan Yesus Kristus, adalah orang yang pasti bertobat dan pasti mengalami pengampunan dosa. Oleh karena itu, murid-murid harus bisa memberitakan tentang kebangkitan Yesus. Murid-murid adalah saksi pertama, saudara-saudara. Dan orang-orang di Yerusalem pada saat itu pasti penasaran tentang kebangkitan Yesus, tentang Yesus yang tidak ada lagi di kubur itu. Oleh karena itu, murid-murid harus kabarkan ini, bahwa Yesus telah bangkit. Engkau harus percaya dia karena dia adalah Mesias, dia adalah Juru Selamat, dia adalah Tuhan kita, jalan keselamatan bagi kita. Maka setiap orang harus bisa percaya kepada dia. Nah, kalau kita sampaikan Yesus kepada sesama kita, kepada orang lain, Allah bekerja, Roh Kudus bekerja, maka percayalah pertobatan akan dialami oleh orang tersebut. Lebih-lebih Tuhan akan mengampuni dosanya ketika dia mengakui dosa. Saudara-saudara yang terkasih, pertobatan mungkin hal yang sering kita dengarkan dari beberapa hamba Tuhan yang menyampaikan tema-tema tentang pertobatan. Tetapi seringkali kita lalai di dalam melakukan hal ini, saudara-saudara. Oleh karena itu menjadi ini terpenting. Ini bagian terpenting yang perlu kita sampaikan. Kita nasihati anak-anak kita nasihati keluarga kita nasihati orang-orang terdekat kita, saudara-saudara.
Ketika kita menasihati berarti kita sedang membuat ini orang berubah. Ada yang salah dari dia, kita nasihati. Tentu ketika dia melakukan perubahannya itu sebuah pertobatan, saudara-saudara. Dan selain daripada itu, ketika dia mengakui dirinya, mengakui dosanya di hadapan Tuhan, maka Tuhan mengampuni. Saudara-saudara yang terkasih, Yesus berkata, kamu adalah saksi. Demikian pun kita, hari kita adalah saksi. Ketika para murid menjadi saksi pertama, dan hari ini kita juga bisa menjadi saksi kedua, saudara-saudara, karena kita membaca tulisan daripada saksi pertama. Oleh karena itu, saudara-saudara yang terkasih, kita bersyukur kita adalah saksi daripada kebangkitan Yesus Kristus. Kita adalah saksi dari pesan Tuhan ketika dia bangkit dari kubur. Oleh karena itu, dari kesaksian para murid ini, mari kita juga saksikan kepada semua orang bahwa Yesus telah bangkit. Ketika Yesus telah bangkit, kita sampaikan Injil kepada mereka tentang pertobatan, tentang pengampunan dosa, tentang Yesus Kristus, tentang firman Allah. Tentunya tidak perlu ekstrim, hal-hal yang praktikal saja supaya orang bisa terima, dan tentunya pekerjaan Roh Kuduslah yang bekerja. Terima kasih saudara-saudara yang terkasih, kiranya Tuhan menolong kita dalam firman Tuhan di pagi hari ini. Kiranya dimanapun kita berada hari ini, kita menjadi terang, kita menjadi saksi Tuhan untuk tetap mengabarkan kebaikan. Terima kasih kesediaan waktu yang telah saudara sampaikan, saudara buat, saudara lakukan dalam mendengarkan renungan di pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Tuhan dimuliakan. Selamat beraktivitas saudara-saudara. Selamat pagi. Shalom.